materi kita pada pertemuan kali ini ya, berkaitan dengan menjadi guru transformatif. Ini satu hal yang penting. Bagaimana kita menjadi guru sejarah yang punya visi transformasi. Bukan guru biasa, gitu. Ya, tapi guru yang memang punya visi perubahan. Ini menjadi hal yang penting. Ya. Jadi bagaimana kita menjadi guru transformatif? Bagaimana strateginya kita menjadi guru sejarah? Ya. Guru sejarah yang sukses di era post pandemi ini. Ya. Ini perlu kita pahami, kita kuasai. Nah, teman-teman sekalian, pertama dan yang utama, tentu kita harus punya semangat. Ya, siapa kita gitu? Guru sejarah. Kalau ditanya siapa kita? Guru sejarah. Kalau ditanya guru sejarah, kita punya semangat meningkatkan kapasitas diri, menginspirasi anak negeri, dan meraih prestasi. Jadi ini menjadi semangat kita. Teman-teman sekalian, mari sudah saya sampaikan juga, dan ini juga saya sampaikan ke berbagai forum. Mari jadikan kita sebagai calon guru dan guru sejarah yang bahagia. Saya lihat ini senyumnya, ada yang senyumnya bahagia, tapi kok ada yang kayaknya mikir, ya, nggak tahu apa yang dipikir, ya kan? Ini bahagia, ya senyum, ya. Jadi senyum. Jadi menjadi guru bahagia itu bukan dari seberapa banyak yang kita ajar atau kita didik, tapi dari yang kita didik itu berapa mereka yang bahagia karena kita menjadi gurunya. Tuh. Jadi anak-anak itu dengan didikan kita itu mereka bahagia. Bukan berarti kemudian kita bombong, kemudian kita turuti apa kemauan anak, bukan berarti itu. Tapi kita sekali kita berikan pujian, kita apresiasi, tapi ketika mereka salah ya kita luruskan, kita betulkan, kita beri koreksi gitu. Nah, itu membuat mereka bahagia hidup ya, berarti karena kita diperhatikan oleh guru. Maka teman-teman sekalian, sebagai calon guru sejarah, menjadi guru sejarah ini mesti harus tertancap dalam diri kita bahwa kita sebagai manusia itu adalah pemimpin. Kita sebagai guru adalah pemimpin. Dan esensi daripada pemimpin itu, apalagi kita guru sejarah, calon guru sejarah, kita mesti bisa menciptakan sejarah. Ya, menciptakan sejarah ini. Maka sejarah apa yang akan dibuat ya di dalam nanti kita pembelajaran sejarah kepada anak didik, kepada murid-murid. Maka kita mesti memberikan yang terbaik. Ya. Jadi ada sesuatu proses hasil yang baik yang terus secara konsisten dilakukan. Monggo, apa kira-kira? Ini saya sudah mulai challenge ini, buka wawasan dan perspektif kita semua. Apa hal-hal yang baik yang akan kita lakukan untuk nanti bisa bermanfaat di dalam pembelajaran dan dunia pendidikan. Kita membaca, misalnya, kita menulis artikel sejarah, kita rutin membuat quote-quote, ya, membuat kata-kata hikmah dari sejarah, kemudian kita jadikan itu sebagai flyer, tapi rutin kita buat. Itu menjadi hal yang luar biasa. Jadi itu dimulai dari sekarang, tidak nanti setelah jadi guru, dimulai dari sekarang. Sehingga teman-teman sebagai seorang calon guru, seorang guru, kita harus punya visi pembelajar. Ya, kita harus punya visi pembelajaran yang akan kita lakukan itu punya dimensi perubahan. Nih, jadi teman-teman, maka tadi saya tanya 1 menit apa yang akan dilakukan? 1 menit apa yang akan dilakukan tadi? Bagaimana membuka pelajaran? Bagaimana bertanya? Itu menunjukkan bahwa kita sudah harus paham tentang apa? Apa yang akan kita lakukan. Nih, apa yang akan kita kerjakan? Kita mesti paham. Tanda-tandanya paham itu apa? Disuruh cepat.
responnya dan benar. Ini. Itu paham. Tapi kalau disuruh masih banyak bertanya, berarti belum paham. Disuruh siap, tapi yang dilakukan tidak benar, itu juga belum paham. Jadi responnya cepat, tapi kemudian benar yang dikerjakan. Dan itu perlu pembelajaran memang. Ya. Maka pembelajaran namanya pembelajaran, ada tetap jatuh bangunnya. Ada salahnya itu wajar. Dan itu adalah satu proses untuk meningkatkan ke kondisi yang lebih baik. Nah, teman-teman, sekarang kita sedang belajar ya, menuju ke yang lebih baik. Ya. Menuju ke tadi kemampuan pedagogis yang baik, lebih profesional, lebih berkarakter. Nah, ini. Maka teman-teman, coba teman-teman identifikasi sendiri kira-kira apa-apa yang belum baik dari diri kita di dalam kita menjadi seorang calon guru. Dalam kita menjadi seorang guru, apa dalam diri kita yang masih belum baik? Ya, teman-teman dicatat, ditulis. Ya, ditulis. Apa yang masih belum baik dari diri saya? Nah, itulah yang nanti teman-teman kemudian perbaiki melalui latihan pembelajaran agar menjadi baik. Teman-teman sudah memiliki itu, menjadi guru, nanti akan mampu mentreatment melalui pembelajaran yang dilakukan untuk menjadikan anak-anak kita lebih baik. Kan gitu. Ya. Tapi kita harus punya kapasitas yang lebih baik. Maka kita sekarang, teman-teman sekalian, kita hidup di era disruption. Ya, ini era disruption, satu era yang memang susah. Ya, satu era yang tidak bisa diprediksi, berubah-ubah. Dan teman-teman, satu-satunya yang tetap pada saat itu hanyalah perubahan. Sehingga teman-teman, kita mesti ikuti perubahan itu dan kemudian mampu untuk beradaptasi. Bahkan tidak hanya adaptasi, tapi mampu berintegrasi. Nah, coba teman-teman bisa lihat. Ini contoh dinosaurus yang dulu menjadi binatang yang sangat ditakuti, disegani, tapi kemudian hilang. Kita lihat, ini HP, Nokia. HP sejuta umat itu di tahun 2000-an. Kita lihat sekarang, HP Nokia nyaris nggak ada yang pakai. Apa salahnya Nokia itu? Ya, kenapa kemudian sekarang teman-teman nggak memakai Nokia? Ya, ternyata mereka tidak salah, tapi ya, karena mereka tidak melakukan perubahan. Ya, jadi kesalahan mereka itu karena mereka nggak berubah. Maka teman-teman, kalau kita saat ini dan ke depan tidak berubah, ya kita akan mati. Ya, if you don't change, you will die. Kalau kita tidak berubah, kita akan mati. Bukan berarti mati fisiknya, hilang nyawanya, bukan. Tapi mati fungsinya. Jadi kita akan tergantikan fungsinya oleh orang-orang, pihak-pihak yang nanti beradaptasi dengan perubahan itu. Termasuk di dalam pembelajaran. Termasuk juga dalam pembelajaran sejarah. Nah, dan ini tantangannya, tantangan ke depan yang bakal kita hadapi. Dan sekarang kita sudah hadapi, yaitu tantangan pembelajaran di pasca COVID. Maka hal yang penting, mari kita bangun perspektif yang benar. Ya, bangun perspektif yang benar untuk kita siap menghadapi perubahan itu. Kita tidak dipengaruhi oleh perubahan, tidak di-drive, ya, disetir oleh perubahan, tapi kita mampu mengendalikan perubahan. Mari kita cermati, dan ada 2 pertanyaan mendasar dari video ini. Pertanyaan pertama nanti adalah bagaimana kita mendrive perubahan. Business as usual was often good enough. Silakan nanti teman-teman cermati bagaimana kita mendrive perubahan. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in: you.
Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future, 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business models. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, relate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen. The future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. Ya, jadi ini bagaimana membangun perspektif kita di masa kini dan masa depan. Apakah kita akan disetir oleh teknologi, oleh kondisi pasca pandemi, atau kita mampu mensetir, mampu mengendalikan, mampu mengarahkan ini teknologi. Nanti teman-teman akan hadapi guru-guru di sekolah, Pak, ini anak-anak itu kalau di sekolah bawa HP di kelas, suruh diskusi, itu bukan bahan materi diskusi yang dibuka, tapi film. Jadi anak-anak sudah disetir oleh teknologi, bukan menyetir teknologi. Oke, bagaimana respon teman-teman? Coba saya ingin feedback dalam 5 menit dari teman-teman ketika melihat tayangan video pendek tadi berkaitan dengan bagaimana kita mengelola perubahan di masa pasca COVID ini. Coba Mbak Fadila, coba. Ya, gimana Pak tadi yang terkait video tadi? Ya, video terakhir tadi. Itu tuh videonya menceritakan tentang bagaimana perkembangan teknologi bisa. Sebentar Pak. Oke, baik. Sambil menunggu Mbak Fadila, mungkin sudah siap. Maaf Pak, barusan ada tamu jadi rada berisik. Oke, baik. Oke, nggak apa-apa. Silahkan dilanjut. Jadi itu
videonya itu tentang bagaimana perkembangan. Maaf ya Pak, ini sebelumnya saya kurang bisa bahasa Inggris banget soalnya ya Pak. Itu tuh videonya tentang perkembangan teknologi, gimana teknologi bisa menguasai. Terus kalau misalnya nggak bisa berkembang, ya nantinya bakal tertinggal oleh zaman, karena nyatanya di zaman sekarang banyak semuanya itu teralihkan oleh teknologi gitu Pak. Oke, oke, terima kasih, bagus. Sama-sama. Mbak Rita, coba Mbak Rita. Iya Pak, dari video yang tadi tuh sama seperti yang dikatakan oleh Mbak Fadila, bahwasanya apa namanya tuh seiring berkembangnya zaman, teknologi ini kan semakin maju ya Pak. Oleh karena itu mungkin kita juga sebagai seorang guru harus mengikuti perkembangan zaman, terlebih lagi di era COVID-19 ini kan kita sudah mulai menyesuaikan diri dengan teknologi ya Pak. Kayak misalkan kita pakai Zoom, ini juga kan salah satu dari perkembangan teknologi di zaman ini. Mungkin kedepannya juga teknologi akan lebih canggih lagi gitu Pak. Mungkin dari kita sebagai seorang calon guru harus lebih bisa menyesuaikan diri dengan teknologi dan kemajuan yang akan datang. Mungkin begitu Pak. Oke, baik ya, bagus sekali respon Mbak Rita. Terakhir respon dari Mas Hanif Faisal. Ya, terkait tadi mengenai teknologi yang semakin maju, kita sebagai manusia harus terus mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Dalam artian kita harus lebih adaptasi dengan teknologi-teknologi yang ada, dan kita memang harus dituntut bisa dan mau menerima teknologi tersebut. Jika tidak mengikuti, ya kita akan ketinggalan dan dicap sebagai orang yang susah untuk berkembang, orang yang susah untuk berkembang dalam teknologi yang sudah maju pada zaman ini, Pak. Baik, terima kasih Mas Hanif. Ya, semuanya baik, benar jawaban-jawabannya, dan itu menjadi tool alat kita ya. Perspektif itu menjadi alat kita untuk kita berselancar ya, mampu mengarungi gelombang ya, atau badai ataupun namanya berkaitan dengan disrupsi ini. Dan teman-teman sekalian, ya, hal penting lain yang teman-teman bisa kemudian perlu cermati adalah kita menjadi seorang yang kreatif. Menjadi kreatif. Ya. Jadi menjadi kreatif di masa yang penuh dengan ketidakpastian ini. Jadi menjadi kreatif distraction. Ini penting. Jadi pola pikir yang kreatif, tindakan yang kreatif, ya kan? Nah, kemudian kita terbiasa dengan perilaku-perilaku atau aktivitas-aktivitas yang mendorong kreativitas kita. Jadi kreativitas itu apa? Out of the box. Ya, kita melakukan sesuatu tidak hanya sekedar kebiasaan. Ada yang memang sudah terbiasa kita lakukan, tapi kita juga mencoba hal-hal baru ya, untuk mengasah kreativitas kita itu. Sehingga teman-teman sekalian, nanti kita menghadapi suasana-suasana seperti ini tidak kaget. Ya, pasca COVID tidak kaget. Ya. Gelombang, ya, ibarat gelombang di laut atau samudra, kita tidak akan tenggelam. Asalkan apa? Pilihan tindakan kita benar. Ya. Menghadapi gelombang tapi kita tidak tahu apa yang harus dilakukan, ya nanti seperti ini. Bukannya kita sampai ke daratan, ya, bukannya kita akan sukses dalam pembelajaran, tapi justru malah kita tenggelam. Ya. Ataupun pembelajaran yang kita lakukan tidak akan berhasil. Karena kita nggak tahu caranya. Kalau kita tahu caranya, tahu metodenya, maka insya Allah itu akan memudahkan kita sampai di tujuan. Maka teman-teman sekalian, memang kata kuncinya betul tadi yang disampaikan oleh teman-teman, adaptif itu menjadi penting. Apalagi kita, teman-teman, di era milenial ini, ya memang kita harus terus mengasah kemampuan untuk kita terus berubah. Nah, ini sehingga ya, harapannya kita menjadi manusia yang kalau di depan menjadi contoh, ya, di tengah kita membangun motivasi, di belakang kita memberi dorongan. Jadi ini
Dimanapun kita berada, selalu punya peran. Dan inilah, teman-teman sekalian, guru sejarah masa depan. Guru sejarah masa depan, mestilah kita memiliki berbagai macam kompetensi di luar tadi yang kita sampaikan, 4 kompetensi guru tadi. Ya, ini kompetensi khas ya pasca pandemi di era revolusi industri 4.0 itu. Apa saja? Yaitu adalah kemampuan influential skill. Ini. Jadi teman-teman tidak hanya sekedar menguasai materi, tapi kita juga mampu menginspirasi. Ya. Maka kita harus mampu mengambil pointer-pointer ya energi di balik materi-materi sejarah itu untuk nanti digali, kemudian diajarkan menjadi inspirasi. Yang kedua, social skill, networking, itu relate dengan kapasitas atau kompetensi sosial tadi. Memiliki synthesizing skill, kemampuan membuat sintesis. Ini penting. Sintesis itu kita berarti kemampuan setelah kita menganalisis. Berarti mampu membuat satu formula-formula baru, baik dalam konten atau nanti dalam pembelajaran. Ini. Jadi memang kita harus banyak belajar. Terus belajar dan jangan merasa puas dengan kondisi yang ada. Yang keempat, sebagai guru sejarah mampu melihat peristiwa sejarah dari sudut yang strategis. Ini ya teman-teman, kenapa tadi saya tanya 1 menit di awal pembelajaran, ya kan? Apa yang akan diucapkan? Ini mestinya kita harus mampu ambil dari sisi ini, melihat peristiwa sejarah dari sudut strategis, sehingga ketika kita mampu mengambil sisi strategis dari materi itu, kita sampaikan, itulah yang kemudian nanti akan menjadikan materi itu menjadi menarik. Nah, yang terakhir adalah kemahiran untuk membuat skenario pembelajaran. Nah, ini bagian daripada kemampuan pedagogis kita. Dan di luar itu, teman-teman, ini penting di masa sekarang, kita menjadi seorang guru di era milenial. Maka jiwa zaman psikologi milenial kita harus pahami. Ya. Jadi untuk membedakan guru di era, kalau bahasanya anak-anak sekarang kan era kolonial, ya. Maka inilah kolaborasi, menginspirasi, kemudian inklusif, tadi sosial tadi, berbagi informasi, kemudian fokus, kemudian empati, kemudian respect, itu perlu dibangun dari sekarang. Ini perlu dibangun dari sekarang. Dan teman-teman sekalian, inilah melengkapi daripada kompetensi 4 ya tadi, ya, 4 kompetensi tadi. Ini di masa era masyarakat 5.0, ya, bagi kita sebagai calon guru dan guru, maka sudah saatnya menggabungkan 2 ini. Mengajar dengan otak, dan juga nanti mengajar dengan hati. Kemampuan profesional kita juga harus diiringi dengan ketajaman mata hati kita. Maka tidak hanya sekedar planning, tidak hanya sekedar merancang pembelajaran, tapi juga menginspirasi. Tidak hanya sekedar mengelola, tapi juga memotivasi. Tidak hanya sekedar melaksanakan, tapi kita juga melayani. Tidak hanya sekedar mengontrol pembelajaran, tapi kita juga memberdayakan. Tidak hanya sekedar menilai, tapi kita juga memberikan arahan-arahan bagi perbaikan. Insya Allah, mudah-mudahan dengan itu, teman-teman sekalian, nanti kita siap. Ya, dengan materi singkat ini, kita memiliki perspektif yang benar, dan kemudian nanti siap menjadi guru di era milenial. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf, dan di pertemuan minggu depan, nanti kita sudah akan lebih fokus lagi untuk kita belajar tahapan demi tahapan dari rangkaian pembelajaran di micro-teaching ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya beri waktu maksimal 5 menit untuk bertanya. Monggo. Bapak izin bertanya, Pak. Oke, monggo, silakan. Itu terkait yang tugas di PowerPoint kan, itu kan tadi katanya suruh menyantumkan video kan. Itu cuma
linknya apa videonya yang dicantumkan di slide-nya? Langsung videonya, kan ada tekniknya. Seperti tadi saya Oh, memasukkan, berarti videonya ya, Pak? ya, seperti memasukkan yang perspektif tadi caranya. Ya, seperti itu. Oke. Ya, makasih Bapak. Oke, sama-sama. Baik, begitu. Dengan demikian kita akhiri perkuliahan kita sore hari ini. Tetap sehat, jaga semangat, dan terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.